para nabi, para rasul, para aulia, ulama, orang-orang biasa sama semua. Pendengaran, penglihatan, hati. Bapak Ibu punya 3 potensi ini. Bapak Ibu punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati. Oke, 3 sama diberikan oleh 3 potensi besar ini dan 3 media ini bisa menjadikan manusia saleh, bisa juga menjadikan manusia saleh. Orang yang saleh adalah orang yang mampu memberdayakan 3 potensi ini dengan benar, sesuai dengan apa maunya Allah, bukan maunya nafsunya. Tapi orang-orang yang salah diberikan 3 potensi ini, justru mereka lakukan pada hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, yang tidak diinginkan oleh Allah. Mereka punya mata, namun tidak pernah digunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat kebenaran Allah. Mereka punya telinga, namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka punya hati, namun tidak peka terhadap kebenaran Allah. Maka pantas mereka kubur media itu, dan jadilah mereka orang yang salah, bukan orang yang saleh. Sementara orang saleh adalah orang yang mampu memberdayakan 3 potensi besar ini, 3 media ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan digunakan sebagaimana maunya Allah. Dia punya mata, dia perlihatkan pada ayat-ayat Allah. Dia punya telinga, dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama, dan dia punya hati peka terhadap kebenaran Allah. Maka pantas terbungkus 3 modal itu dalam diri dia, maka jadilah mereka orang-orang saleh. Ini semua dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Istiqomah. Amin. Jadi orang soleh itu gampang apa susah? Gampang aja. Tinggal mau nggak kita memberdayakan 3 potensi. Kalau kita mau, insya Allah yang jadi masalah itu banyak malesnya. Betul? Banyak malesnya. Bapak-bapak punya mata, lebih banyak mana nih? Ya, melihat HP apa Al-Quran? Ya, mata digunakan lebih banyak melihat HP atau Al-Quran? Jujur ya. Inilah ibu-ibu punya mata lebih banyak digunakan matanya melihat Al-Quran atau HP tadi itu? Ini jawabnya. Ini kan perlu dimuhasabah oleh kita. Mata kita semalam saja, semalam sebelum kita memejamkan mata lewat tidur kita, apa yang kita lihat sebelum tidur? Bukan Al-Quran, bukan? Bagaimana kita menjadi orang saleh? Ya. Orang-orang saleh, da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang saleh itu saudara, itu kalau sebelum dia pejamkan mata di waktu malam, maka agar bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah, maka matanya digunakan untuk melihat Al-Quran, melihat ilmu-ilmu Allah, diperlihatkan mata. Begitu juga pendengaran dan qalbu, agar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang dipunyanya tadi mudah dan bagus untuk dijawabnya. Tapi kalau mata ini, telinga dan hati ini kita gunakan sesuai dengan nafsu kita, ini akan bahaya. Jujur saya tanya Bapak sekalian, kalau Bapak lagi di jalan, ya, melihat wanita cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya terurai, alisnya bagaikan semut beriring, ada lesung pipi di wajahnya, senyumnya manis. Ketika Bapak lihat kepada wanita itu,
Adakah pikiran Bapak ingat kepada istri yang halal di rumah? Ayo jujur saja. Ingat, insyaallah Ustaz. Ini sih. Mau bilang makasih ingat ini saya. Sudah, kalau itu terjadi, maka kesempatan menjadi soleh itu 99,9% pasti kita akan jaga. Kenapa saya katakan tidak 100%? Rezekiannya itu nafsu. Kalau saya pasti nafsu. 99,9% insya Allah menjadi soleh. Kalau dia mampu berdayakan 3 potensi wisata, pendengaran, penglihatan, dan tapi ketika mereka tidak mampu memberdayakan karena mereka mengikuti keinginan nafsunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam mereka, mengecam hamba-hambanya yang tidak mampu memberdayakan 3 media yang Allah sudah titipkan. Ya. Bahkan kelak api neraka banyak dikumpulkan oleh Allah dari golongan jin dan manusia. Mereka yang tidak mampu memberdayakan 3 media besar yang Allah berikan. Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami kumpulkan kebanyakan golongan jin dan manusia di neraka jahanam. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hum ghafilun. Diancam mereka sebabnya mereka kumpul di neraka jahanam. Mereka punya hati, sudah diberikan hati sebagai media kesolehan untuk mereka, namun hatinya tidak peka terhadap kebenaran yang disampaikan. Mereka punya mata diciptakan sebagai media kesolehan, namun tidak digunakan mata itu untuk melihat kebenaran yang disampaikan. Mereka punya telinga sebagai media yang sudah aku berikan kepada mereka untuk menjadi soleh, namun mereka tidak gunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau sudah seperti itu, maka derajat mereka diumpamakan Allah seperti binatang tanah. Ulaika, mereka semua itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adallun, bahkan lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah semua. Bapak Ibu, saya tanya, binatang ternak ya itu punya mata kan? Punya telinga kan? Punya hati? Sama dengan kita. Binatang itu punya telinga, punya mata, punya hati. Pertanyaan saya, kerbau, sapi, kambing yang punya mata, telinga, hati, kalau dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, datang nggak ke masjid? Datang nggak ke masjid? Ayo saya jujur, datang nggak ke masjid? Kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Karena binatang nggak ada hak untuk beribadah di masjid, betul? Kalau sekiranya ada orang yang macam itu, umat Islam, umat Rasul, dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, lalu dia tidak mengunjungi panggilan itu, dia tidak datang ke masjid, maka dia itu sama seperti binatang. Lalu kalau ada orang yang dipanggil adzan tadi itu nggak menuju masjid, dia jalan lewat depan kita bilang, marah aja, marah. Padahal Allah sudah katakan ketika dia tidak bisa berdayakan 3 potensi itu, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah. Ini penting bagi saya. Makanya kalau orang-orang soleh, ya, dia tidak minta untuk dikenal dan gak pernah punya pikiran juga untuk terkenal. Kalau orang soleh yang benar,
cukup masyarakat langit yang mengenal. Kalau sekiranya dia terkenal dan dikenal, bukan keinginan. Jadi keliru kalau ada orang-orang yang katanya soleh lalu pengen terkenal. Keliru, dan Allah tidak pernah mengajarkan hal itu. Kalau jadi orang soleh mungkin dia terkenal dan dikenal, itu maunya Allah. Tapi kalau diinginkan menjadi soleh yang terkenal dan dikenal, udah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buang jauh-jauh di pikiran dan hati kita. Kalau kita soleh, cukup Allah dan malaikatnya yang tahu bahwa kita soleh. Gak perlu orang lain tahu tentang kesolehan. Kalau orang lain sekitar tahu kita sujud, kita rukuk, cukup. Gak perlu kita minta segala macam untuk terapi. Ketenaran itu nanti Allah yang tentu, bukan keinginan kita. Jadi kalau ada orang yang ingin tenar, akan kesolehannya itu keliru. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah tidak ada anjuran. Karena boleh jadi orang-orang soleh yang terkenal ujiannya lebih berat daripada orang soleh yang tidak terkenal. Bahkan boleh jadi juga orang soleh yang tidak terkenal dan dikenal, halayak umum itu lebih bagus daripada orang soleh yang terkenal. Dia perlu dipikirkan oleh kita. Nanti saya baca sejarahnya, saudara dia paham. Dalam catatan riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal ini. Di zaman Nabi ada dua mujahid yang namanya tidak terukir dalam sejarah, tidak tertoreh dalam sejarah. Dua mujahid ini kurang soleh, bahkan kesolehannya mengalahkan sahabat-sahabat dekat Nabi. Namun mereka tidak dikenal, bahkan sahabat Nabi pun tidak mengenalnya. Dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengenal bahwa untuk menjadi ini adalah orang yang sangat. Di mana tahu? Ketika mengikuti peperangan bersama Nabi, lalu dua mujahid ini terbunuh. Dan saat mendengar itu Rasulullah menangis bahkan mengampuni dua mujahid. Nangis mencucurkan air mata sejari-jari sampai terheran para sahabat. Ada apa dengan dua orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis. Lalu sahabat-sahabat bertanya ya Rasulullah, siapa sesungguhnya dua mujahid ini sampai engkau menangis begitu, mencucurkan air mata dan begitu tangisan luar biasa yang belum pernah kulihat kau menangis seperti ini. Siapa sesungguhnya mereka? Wahai para sahabat, dengan suara yang lirih Rasulullah sendiri, ketahuilah dekatnya, dua orang ini adalah orang saleh yang namanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang saleh ini kesolehannya melebihi daripada kalian. Dia tidak pernah ingin dipuji dan dipuji dalam kesolehan. Bahkan seringkali kau lihat bahwa dia dicaci, dimaki dengan senyuman yang balas. Bahkan orang tahunya dia adalah orang salah, tapi kolbu, penglihatan dan pendengarannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana manusia pernah tidur di waktu malam, dia sujud di hadapan Allah. Bahkan dia meminta kepada Allah agar dosa-dosa umat Islam yang salah, yang keliru, yang zalim diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam bangun di waktu malam sujud kepada Allah dan tidak pernah ingin dikenal dan terkenal. Tapi sesungguhnya dia adalah dua orang soleh yang dikenal masyarakat lagi. Bahkan Allah cinta kepadanya dan surga menanti kehadiran. Subhanallah. Sudah. Ini orang soleh, enggak terkenal, tapi surga menanti. Dalam keseharian tidak tampak terlihat kesolehan, tidak tampak kesolehan, karena dia menyembunyikan diri dalam kesolehannya. Dia sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat. Namun bukan berarti orang yang soleh zahir, dia bukan berarti dilarang, tapi kembali lagi kepada kolbu kita. Niat kita menjadi soleh untuk apa?
bukan untuk terkenal dan bukan untuk dikenal. Ada lagi contoh wanita soleh di kota Madinah, Masjid Nabawi. Pada saat itu ada seorang wanita soleh bekerja di masjid rumah Allah, nyapu besi, tidak tampak kesolehan, bahkan kehidupannya dibagi dicaci oleh banyak orang. Dia balas dengan senyum, bahkan dia berdoa orang-orang yang mencacinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika wanita soleh ini meninggal dunia, Rasulullah menangis sejadi-jadi, bahkan Rasulullah pun mengimami jenazahnya, dan di hadapan jenazah itu Rasulullah memberikan kesaksian. Saksikan mereka, ini wanita solehah yang namanya disembunyikan oleh Allah, hidup penuh dengan cacian dan makian orang, tapi justru beliau hadapi dengan senyuman dan doa untuk mengampuni, meminta kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang mencacinya. Dimaki, dicaci, beliau tidak membalas dengan alasan cacian, tapi dibalas dengan senyuman. Namanya diabadikan oleh Allah, kesolehannya disebut